Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa tak terima ditegur karena menyenggol mobil petugas. Sejumlah sopir angkot mengeroyok pegawai Dishub di Terminal Bus Pulau Gadung, Jakarta Timur. Keributan berlanjut hingga menyerang petugas di pos jaga. Keributan antara sejumlah sopir angkutan kota dengan petugas Dinas Perhubungan terjadi di depan pos jaga Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi pengeroyokan terjadi diduga karena salah satu sopir angkutan umum tak terima ditegur petugas Dinas Perhubungan usai menyenggol kendaraan operasional Dinas Perhubungan yang sedang patroli. Keributan berlanjut hingga menyerang petugas di dalam pos jaga. Sejumlah rekan sopir angkutan kota dan anggota Dinas Perhubungan mencoba melerai. Kepolisian yang tiba di lokasi membawa sejumlah sopir angkutan kota dan anggota Dinas Perhubungan ke Polsek Pulau Gadung untuk dimediasi. Dan dari pihak angkot pun sudah memahami karena kesalahpahaman dari pihak angkot maupun dari pihak Dinas Perhubungannya ada kesalahpahaman, dan kita sudah musyawarah untuk mencapai mufakat supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahannya lagi. Salib oleh salah satu angkot, kemudian menyenggol kendaraan Dishub. Setelah itu terjadi perselisihan sedikit, setelah itu ribut-ribut sedikit, kemudian kita amankan kedua belah pihak, dibawa ke Polsek Pulau Gadung untuk bermediasi. Kedua pihak sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kedua pihak juga berharap kasus ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Menghindari pemabuk yang tergeletak di tengah jalan, sebuah bus justru ludes terbakar di Purworejo, Jawa Tengah. Percikan api muncul setelah bus melaju di bahu jalan karena menghindari tabrakan. Seluruh penumpang dan awak bus berupaya menyelamatkan diri. Api merembet cepat membakar bus Putra Mulia di perempatan Don Bosco, Purworejo. Seluruh penumpang dan awak bus berhasil keluar saat bus terbakar. Bus yang melaju menuju Yogyakarta dari Cilengsi, Jawa Barat terseret belasan meter di bahu jalan. Menurut warga, bus terbakar dini hari sementara terdengar suara keras bus yang terseret di tepi jalan. Sedangkan di tengah jalan, warga menemukan seorang pria yang tertidur diduga mabuk. Motor iki nganu nang ngarepe Pak Aman kae wong mabuk jare nabrak. Heeh. Yo tekan kene kebakar. Tekan kene. Oh. Antuk apa ini Pak? Wong mabuk ya Mas. Mabuk ya ono botole jare. Mabuk yo. Sedangkan pengemudi bus yang mendadak melihat orang tergeletak di tengah jalan menyangka korban tabrak lari sehingga berupaya menghindari melaju di bahu jalan namun justru memicu timbulnya api. Pun geletak teng jalan, duko tabrak lari kok apa Pak? Jadi kula menghindar kanan wonten truk, jadi sepeda motornya tengah jalan itu. Jadi sepeda motornya itu keseret. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi bus. Sedangkan pria yang diduga mabuk telah dibawa ke rumah sakit. Akibat kebakaran bus, jalur Purworejo Yogyakarta sempat macet hingga 1 kilometer. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku ternyata adik ipar korban. Pembunuhan dipicu hanya karena pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Jenazah ibu dan anak warga Jalan Kampung Tarandam, Padang Timur, korban pembunuhan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat. Yeni berusia 45 tahun dibunuh adik iparnya yang tinggal satu rumah selama ini. Putri dari Yeni yang masih di bawah umur juga dibunuh. Dalam pemeriksaan di rumah sakit oleh polisi, Robi Irawan mengakui membunuh kedua korban setelah terlibat perselisihan. Korban sebelumnya menegur Irawan agar ikut menjaga kebersihan rumah. Karena mereka kan satu rumah nih. Dari informasi saksi-saksi yang ada di TKP menyampaikan itu ada permasalahan internal mereka di rumah itu. Nah ini bagi kita dalam. Untuk tersangka gimana? Satu orang. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, sekelompok pemuda nekat melakukan balap liar di tengah pandemi corona. Pelaku dan penonton balap liar berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah pemuda melakukan aksi balap liar di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun, Jawa Timur. Mereka berkerumun dan bersorak-sorai saat dua kendaraan bermotor mulai beradu kecepatan. Aksi muda-mudi ini meresahkan karena memblokade jalan raya yang biasa dilalui warga serta para supporter yang memenuhi badan jalan. Selain itu, para peserta maupun penonton tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Apalagi diduga para peserta balap liar ini telah bersiap-siap sejak dini hari. Polisi masih menyelidiki para pelaku balap liar ini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nekat mencuri tanaman hias aglonema di halaman rumah warga. Pelaku yang kabur dengan mengendarai mobil terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Wanita ini mencuri tanaman hias yang dicabutnya dari pot di depan rumah warga di Jalan Bahkora 2, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku mencuri 3 tanaman hias jenis gelombang cinta dan aglonema. Usai menggasak, pelaku kabur mengendarai mobil. Pencurian tanaman hias ini meresahkan warga karena kerap terjadi di kawasan ini. Ada 3. Jenisnya boleh tahu jenis apa? Yang dari sini dia gelombang cinta, dari sini 2 pokok aglonema. Gelombang cintanya kalau menurut orang sih sebesar itu bisa 400. Kalau aglonemanya itu karena kemarin udah banyak juga dia, bisa 200 satu pot. Sebelumnya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 2 remaja juga nekat mencuri tanaman hias jenis aglonema di depan rumah warga. Aksi pencurian viral di media sosial. Polisi menangkap 2 remaja beserta wanita penadah bunga aglonema curian. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 100 orang warga mengalami keracunan usai menghadiri acara ulang tahun di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebagian besar korban merupakan anak-anak. Korban mengalami pusing dan mual setelah mengkonsumsi nasi kuning. Sejumlah bocah korban keracunan dilarikan ke SDN Puspasari di belakang Puskesmas Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Tak hanya anak-anak, orang tua mereka juga tergolek lemah dengan infus terpasang di tangan. Puluhan korban diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi nasi kuning saat acara syukuran ulang tahun seorang anak warga setempat. Sebagian besar korban mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Ya, kejadiannya mah kalau anak saya mah malam itu muntah-muntah sama panas gitu, nggak mau makan. Dapat kabar dari teman, semuanya begini katanya gejalanya mual-mual, langsung dibawa ke puskesmas. Korban keracunan massal terus bertambah hingga mencapai 114 orang. 4 orang kondisinya parah dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo. Sampel makanan yang dibawa atau diamankan nanti akan diperiksa ke lab atau seperti apa, Dok? Sudah tadi pagi dari Dinas Kesehatan Lingkungan sudah ke sini memantau, udah ngambil sampel untuk diperiksa. Petugas masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan tersebut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Berdalih tidak punya penghasilan selama pandemi COVID-19, 3 ibu rumah tangga di Bangkalan, Madura nekat menjual sabu. Ibu rumah tangga ini bahkan masuk jaringan narkoba Sokobana. Tiga ibu rumah tangga warga Galis Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura ini ditangkap polisi bersama 4 pria lain yang merupakan anggota jaringan narkoba Sokobana. 3 wanita ini sudah lebih dari 1 bulan memilih bergabung dengan jaringan narkoba Sokobana untuk menambah penghasilan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, 3 tersangka wanita ini memilih berjualan sabu karena selama pandemi COVID-19 penghasilannya berkurang. Para tersangka ditangkap polisi setelah sebelumnya mengamankan pengguna narkoba. Bukan berarti alasan itu menjadikan alasan untuk
kegiatan, apapun bentuknya tetap ya dia melakukan perbuatannya itu. Ya, tiga-tiganya pengedar dalam satu tempat atau gimana? Ya dalam arti kata satu tempat. Okay? Ibu rumah tangga semua dan ibu rumah tangga, kebetulan aja ibu rumah tangga. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti, paket sabu, ATM, serta alat hisap. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Warga Bekasi digegerkan dengan pencurian belasan hewan ternak kambing. Uniknya, pelaku menyembelih kambing di dalam kandang, mengambil dagingnya dan meninggalkan jeroannya. Aksi pencurian belasan hewan ternak kambing di pesantren Nahdlatul Wetan di Kampung Gedong, Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menggegerkan para santri. Pelaku menyembelih hewan ternak kambing di dalam kandang, mengambil dagingnya dan meninggalkan jeroannya di dalam kandang. Diduga aksi pencurian ini dilakukan lebih dari 2 orang pada dini hari. Namun dari adanya aksi pencurian ini, pihak pesantren belum melaporkannya ke polisi. Disisain jeroan, isi perut, sama anaknya 3. Udah disembelih semua. Anaknya 3. Kalau jumlah jelasnya berarti kambing dewasa ya betul? Iya, kambing dewasa ada 14 dan yang 3 itu anak kecil, anak kambing. Mengetahui adanya peristiwa ini, pihak kepolisian masih menunggu laporan dan akan mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi memang diduga pelaku hanya mengambil bagian-bagian yang daging saja untuk kemudian dibawa. Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan, terutama memang di daerah tempat kejadian perkara, memang daerah yang sepi dan cukup jauh dari masyarakat, sehingga nanti kita perlu pendalaman lagi, terutama setelah korban membuat laporan dan setelah saksi-saksi kami periksa lebih lanjut. Kini kasusnya ditangani langsung Polsek Tambun, Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Seorang preman membawa ular sanca sepanjang 4 meter saat meminta proyek pada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat. Pelaku membawa ular untuk mengancam dan menakut-nakuti Kepala Dinas. Pelaku yang merupakan anggota LSM ditetapkan sebagai tersangka. Juhe, pria yang nekat membawa ular sanca untuk mengancam Kepala PUPR Kabupaten Bandung Barat agar memberikan proyek, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mendatangi ruang kerja korban sambil membawa ular sanca sepanjang 4 meter. Setelah kasus ini viral di media sosial, polisi menangkap pria 50 tahun ini di rumahnya di Padalarang, Jawa Barat. Pelaku merupakan anggota LSM mengancam korban untuk memberikan proyek pembangunan jalan. Kepala Dinas PUPR yang berada di luar, kemudian didatangi oleh terlapor dengan mengancam menggunakan ular untuk membuka pintu. Kemudian pintu dibuka, kemudian di dalamlah terjadi pengancaman yang seperti viral di medsos ya. Mendatangi Kepala Dinas PUPR itu ingin menanyakan ya terkait masalah proyek. Ular sanca disita polisi sebagai barang bukti. Pelaku terancam lebih dari 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Mengaku terjerat utang, seorang pria di Surabaya nekat mencuri kotak amal di masjid. Pelaku ternyata pernah mencuri kotak amal di masjid yang sama. Aksi pelaku terekam CCTV. Pencurian kotak amal di sebuah masjid di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku seorang diri menjebol kotak amal menggunakan besi linggis kecil dan menggasak uang di dalamnya. Usai melakukan aksinya, pemuda 27 tahun ini lalu kabur. Tak jera, pelaku bahkan mengulangi aksinya hingga 2 kali di lokasi yang sama. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terdesak utang. Lihat situasi. Terus bawa sarung atau apa? Ya bawa sarung juga. Sarungmu sendiri apa sarung masjid ini? Sarung sendiri. Sholat dulu berarti? Ya kadang kalau ada orang ya pola sholat gitu. Untuk pengakuan dari tersangka yaitu untuk melunasi hutang. Berapa kali lunasinya? Ya? Sudah berapa kali?
aksinya yang dilakukan? Dari penyidikan 2 kali, tapi kita masih kembangkan juga. Uang Rp700.000, linggis, serta 2 kotak amal disita polisi sebagai barang bukti. Pelaku dalam pemeriksaan polisi terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Waspada perampokan dengan modus berpura-pura menjadi polisi. Usai dirampok dan dianiaya, korban ditinggalkan pelaku di Pancoran, Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda. Sergap segera kembali.